Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, para alim, para hujjah, para ustaz, para sepuh, para pengurus masjid, panitia Ramadan, kita semuanya, as-shaimin was-shaimat, al-mantukin wal-mantukiyat, para pengantuk-pengantuk, semoga semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan sehat, selamat, barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga datang kita ke tempat yang sangat mulia ini, masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyakin bidulami ilal masajid bin nuri tani yawmal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mereka orang-orang yang berjalan menuju masjid di waktu yang gelap dengan kabar cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Semoga kaki-kaki yang tangguh di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga keberkahan Rabbiyah sungguh kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatal ajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat Rabbiyah sungguh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga sholat subuh yang kita kerjakan dengan berjamaah masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha bi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia seperti dicatat oleh Ta'ala seperti yang menghidupkan seluruh sholat yang ada di waktu sepanjang malam itu. Semoga duduk kita yang ada ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklim kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang niatnya ngaji, dia langkahkan kakinya dari rumah menuju tempat-tempat yang ada, sungguh dia akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lapar puasa kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang kemudian berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada iman, mengharap ridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia seolah-olah yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga duduk kita yang kemudian kita awali dengan sholat subuh berjamaah hingga waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat, semoga menjadi pahala umrah, pahala haji, tamatan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang ahli masjid, ya, jadi orang-orang yang ahli masjid sebelum Ramadan, saat Ramadan, setelah Ramadan, tetap menjadi orang yang ahli masjid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang menjadi tanda keimanan di hadapan Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ahabul bilad ilallahi masajidwa, bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah, tanah yang paling dimuliakan oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallahi ta'ala aswaquha, sedangkan tanah yang paling dibenci oleh Allah, tanah pasarnya dan juga tanah sengketanya. Karena jemaah yang mulia, kita awali dengan munajat doa kita kepada Allah Ta'ala, karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Semoga semua kita, kebaikan-kebaikan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah mulia, maka tanpa terasa di pagi hari ini kita sudah memasuki putaran akhir dari perjalanan bulan suci Ramadan. Padahal masih berniat buat kita semua bagaimana di malam Sabtu 23 hari yang lalu, antara kita kemudian duduk di waktu isya menantikan pengurus mengumumkan daripada sholat tarawihnya, menanti isbatul ruqyah, sidang isbat ruqyah, ditetapkannya puasa Ramadan di tarawih ataukah masih belum tarawih. Tapi begitu cepatnya, sehingga pagi ini sudah 23 hari. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba zaman. Kiamat itu tidak akan tiba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yataqarraba zaman, kecuali waktu itu dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti 1 hari, 1 hari terasa seperti 1 jam. Wa takuna as-sa'ah tahtiraqis sa'ah, dan 1 jam itu seperti orang menyumbang korban kering dengan api terbakar cepat kemudian menyebar besar kembali. Waktu itu begitu cepatnya. Dan kemudian disebutkan dalam satu hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatir, sementara amalan itu bergantung daripada endingnya. Amalan itu bergantung daripada endingnya. Maka disebutkan al-ibratu bi kamalil nihayat la bi naqsil bidayat. Ukuran satu amalan itu kesempurnaan akhir, bukan kekurangan awal. Awalnya luar biasa, gencar gembira, semangat yang sangat tinggi. Tapi kalau melemah di akhirnya, berarti orang itu su'ul khatimah. Saat masih mudanya semangat, gagah, taatnya luar biasa. Tapi ketika kemudian usia senjanya ia pun melemah, bahkan menjadi pensiunan masjid sebelum waktunya, maka ini tanda-tanda keburukan padanya. Begitulah Ramadan ini. Maka dikatakan para ulama, al-ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Ukuran satu
titik sentral pandangan Allah itu di akhir-akhir yang seperti ini. Makanya disebutkan jamaah yang mulia oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ahsin iman ya yufadu Allah, catatkan apa yang tersisa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bagusin, catatkan, perbaiki apa yang kemudian tersisa. Yufadu Allah, maka yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maka dia pada terima takudratul rahmat, dikatakan oleh beliau, maka faktanim, bersungguhlah kalian, sempurnakanlah, bersemangatlah kalian apa yang tersisa hari-hari yang ada ini, sebab pada terima takudratul rahmat Allah, kalian tak pernah mengerti kapan jatuhnya rahmat Allah itu pada kalian semua. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ibadallah, ya ibadallah, hai hamba-Nya Allah, inna syahr Ramadan qad azima 'ala ar-rahil. Hai hamba Allah, sungguh Ramadan ini sebentar lagi ia akan pergi dan kalian tak mampu menahan kepergiannya. Ya ibadallah, inna syahr Ramadan qad azima 'ala ar-rahil. Hamba-Nya Allah, Ramadan ini sebentar lagi pamitan mau pergi di hadapan kalian dan kalian tak punya kekuatan untuk mencegah kepergian bulan suci Ramadan. Maka dia mengatakan walam yabqa minhu illa al-qalil, maka tidaklah tersisa di hadapan kalian kecuali cuma sedikit. Ramadan perjalanan waktunya sudah 23 hari, sisanya cuma tinggal sedikit. Sisa Ramadan cuma sedikit. Faman minkum akhrani fa'alaihi bitamam, siapa orang yang sudah catat Ramadannya, hendaklah dia sempurnakan catatnya. Siapa orang yang Ramadan falyutimhu bil husna, siapa orang yang Ramadannya kurang catat, falyutimhu bil husna, hendaklah dia catatin di penghujungnya. Titik sentral pandangan Allah itu berada di ujungnya. Ibnul Jauzi seorang imam al-hafidh Abdurrahman Ibnu Abil Hasan Al-Jauzi, ulama kita, ulama ahlu sunnah, seorang ahli tafsir, seorang teolog, yang itu ahli usul fiqh yang terdepan dalam mazhab yang ada. Beliau bermazhab Hambali. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi dengan Ibnu Jauziyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Jauzi itu ulama ahlu sunnah bermadzhab Hambali. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, innal khayla idza syarafat yahayatan lidman. Beliau mengatakan lihatlah bagaimana seekor kuda pacu idza syarafat yahayatan lidman. Seekor kuda pacu tatkala ia melihat garis finisnya, maka dalam qasaju dia mengerahkan seluruh kekuatan dirinya. Untuk apa? Untuk kita bisa bisinan, untuk memenangkan pertandingan. Jadi kata Ibnu Jauzi, seekor kuda pacu itu ketika sudah mulai berada di garis finisnya, ia melihat garis finisnya, akhir perjalanan perlombaan yang ada, dan dalam qasaju dia yang kerahkan daripada kemampuannya, kakinya meresap seperti terbang kemudian menerobos yang ada, ditafuz bisinan, untuk memenangkan pertandingan. Apa kata beliau? Fala takul khair afdal minka. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada kita. Beliau mengatakan jangan sampai seekor kuda itu lebih cerdas daripada kita. Kalau kuda pacu itu
kemudian memacu dirinya di akhir pertempuran. Sementara manusia kebanyakan di akhir pertempuran itu malah melemah. Badannya sudah mulai lemes-lemes, nastar pun jadi pikiran, kue-kue jadi renungan, pulang kampung jadi perencanaan, pulang ke Purwakarta naik motor Mio dikasih jagrakan 25 meter, ini 1 anak 2 pegangan koper ada 5 tahun di belakang, pulang kampung. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, fala takunil khayla afdala minka, jangan sampai seekor kuda itu lebih cerdas daripada kita. Kalau kuda semakin semangat, sementara kita di ujung Ramadan itu makin lemes. Ya Allah, maka para ulama mengatakan jamaah yang mulia, ibala tajril mu'min ala qirabihi dumu'. Ulama mengatakan kaifala tajri, bagaimana kamu tidak mengalir air mata seorang mukmin itu ala qirabihi, apa seperti saatnya dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin itu tidak tumpah, tidak jatuh, tidak menangis atas kepergian bulan suci Ramadan? Wa huwa la yadri, wa huwa la yadri an tabiyalahu bi umurihi ilaihi ruju'. Sementara tidak ada kartu jaminan umurnya itu bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ramadan ini hadiah, Ramadan ini hadiah. Ketika Nabi SAW bercerita tentang orang-orang yang dulu, bagaimana usia dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun, bagaimana ibadah mereka, maka para sahabat itu seolah-olah menciut, ya Rasul, umur umat ini pendek, umur sudah pendek, badannya tinggi, gak kuat amal besar. Maka Nabi SAW yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, kekasihnya Allah Ta'ala, maka sampai kemudian diberikan oleh Allah hadiah, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya itu fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada di dalam daripada bulan itu ada pekerjaan 1 hari 1 malam, tapi upahnya seumur hidup. Dan itu adalah malam Lailatul. Bayangkan kalau ada perusahaan dibuka lowongan kerja sehari, upah seumur hidup, kira-kira ada yang gak daftar? Nah, semuanya pasti daftar. Kerja sehari, gaji kerja 1 bulan, gaji habis dimakan 1 pekan saja, orang pun makin luar biasa. Ini kerjanya cuma sehari pun diringkes lagi malam pun diringkes lagi, itu cuma beberapa saat yang bertepatan dengan itu upahnya seumur hidup. Allah firmankan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ramadan itu ada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu bukan angka di bawah 1001, tetapi angka yang menunjukkan tentang panjangnya perjalanan hidup yang ada. Sebagaimana seorang Khalil Anwar yang mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun. Itu maksudnya ingin hidup sepanjang waktu. Maka dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kan itu menunjukkan perjalanan waktu panjang seumur hidup manusia sampai kiamat. Insya Allah upahnya itu ya 83 apa 1000 itu kan seperti 83 tahun lebih 4
bulan itu di atas rata-rata umur manusia. Akmal ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Nah, kalau 83 berarti sudah di angka batasan itu. Makanya ulama mengatakan yang dimaksud 1000 bulan itu adalah umur sepanjang waktu. Ketika ia taklim pas Lailatul Qadar, maka dihitung oleh Allah taklim sepanjang waktu sampai kiamat. Kebetulan kemudian ia lagi baca Quran, maka dihitung oleh Allah baca Quran sampai kiamat. Insya Allah upahnya ngajinya sebentar, upahnya sampai kiamat. Pas malam Lailatul Qadar, insya Allah. Makanya yang penting yang maksiat saja, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ini perkara yang besar. Maka apa kemudian di ujung-ujung Ramadan yang dikerjakan oleh seorang mukmin itu? Maka dalam satu riwayat Imam Muslim, apa yang dikerjakan Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil ashril awakhir ma la yajtahidu bi ghairi. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi sungguh-sungguh, karena ada pekerjaan singkat, upahnya, nilainya, gajinya seumur. Jadi kalau orang itu ngomongin begini, siapa yang kerja sehari upah seumur hidup, kok gak ada greget? Ini orang dipertanyakan kewarasannya. Kerja sebentar, umur upah seumur hidup, gak ada greget, berarti masalah ini kan? Syarab. Apa yang kemudian kita lakukan yang ada sungguh-sungguh itu jamaah, kan ada satu malam itu. Ya. Maka dikatakan jamaah Ramadan, kalau menurut perhitungannya Imam Al-Ghazali, Abu Hasan Asy'ari, dalam kitab I'anul Talibin pun juga disebutkan dalam tatanan mazhab Syafi'i, maka bisa dilihat bagaimana tatkala Ramadan itu mulainya hari Sabtu, kemungkinan besar yang terjadinya adalah malam 23 tadi malam. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bila malam Jumatnya malam ganjil, kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar. Itu kan sudah lewat, berarti malam 21 yang lalu. Kita menurut hadis Nabi SAW, "Falyataharraha", siapa orang yang ingin kemudian berada dalam malam Lailatul Qadar yang mencarinya, "Falyataharraha fi lailatis sabi wal 20", hendaklah dia mencarinya di malam 27. Dia ringkas kata semua malam yang ada. Maka jamaah yang muliakan oleh Allah Ta'ala, di antara obsesi kita di akhir-akhir Ramadan adalah mendapatkan 3 hal yang menjadi permohonan kita. Berarti apa kemudian permohonan kita? Permohonan kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu obsesi kita. Berarti apa yang kita lakukan? Nyari ridhonya Allah di waktu-waktu yang sangat luar biasa ini. Bagaimana seorang itu nyari ridhonya Allah? Makanya ridho didahulukan daripada surga. Sebab ridho tingkatannya lebih tinggi dari fasilitas surga itu sendiri. Dalam Al-Quran Karim jamaah yang mulia, lebih daripada 73 kali Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimat ridho. Dalam pembentukan kalimatnya ada ridho, ada rodu, ada ridwan, sampai 70-an kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
semuanya ridhonya Allah. Kita bisa lihat dalam surah Yunus ayat yang ke-7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Kata Allah, sungguhnya ada kelompok orang yang benar-benar mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Jadi ada kelompok orang yang tidak pernah berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah. Tidak ada sama sekali. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka ridho dengan kehidupan. Jadi ridhonya itu cuma dengan kehidupan dunia. Senangnya, ridhonya hanya dengan urusan dunia. Dapat pangkat, seneng. Dapat hadiah, seneng. Pokoknya ridhonya dengan dunia. Berhasil, ngoplos berkali dengan pertama, seneng. Ridhonya sama dunia. Waktu bil hayatid dunya. Tapi banyak kemudian yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kelompok orang-orang yang mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Makom kedudukan ridho itu lebih tinggi daripada surga. Kalau dalam bahasa ayat, wa ridwanum minallahi akbar, ridhonya Allah itu lebih besar, ridhonya Allah lebih besar daripada fasilitas yang diberikan oleh Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itu keberuntungan yang sangat besar. Maka pertanyaannya jamaah rahimahullah, kalau doa kita tiap waktu Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya Allah berikan aku ini ridho ya Allah. Pertanyaannya, apa sih amal yang bikin Allah ridho? Ya sedih. Jangan sampai hidup gak diridhoi oleh Allah, gak disenengin Allah. Secara umum jamaah mulia, amal yang menjadikan sebab ridhonya Allah itu amal saleh. At-Taubah ayat 72. Secara umum, hal yang menjadikan Allah ridho adalah amal saleh. Dalam At-Taubah ayat 72 itu disebutkan Ta'ala, wa'adallahul mu'minina wal mu'minatin, ya, orang-orang yang mukmin laki perempuan disiapkan oleh Allah Ta'ala jannatil tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, disiapkan surga yang di dalamnya itu, yaitu mata air yang mengalir di bawahnya dengan indahnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dan satu perumahan yang sangat mewah dalam surga Eden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan ridhonya Allah lebih besar. Ini secara umum orang yang dapat ridho itu orang yang mengikuti maunya Allah. Dan kita kan dilatih, Ramadan ini dilatih untuk cari ridhonya Allah. Ya, Allah nyuruh lapar, kita ngikutin lapar. Allah nyuruh bangun sahur, kita ngikutin makan sahur. Makan sebelum waktunya. Tahu kalau nggak biasa makan pagi, ya, insyaallah. Dilatih oleh Allah Ta'ala, ngikuti maunya Allah Ta'ala. Hanya saja kemudian di dalam aturan agama kita jamaah mulia, setidaknya ada 8 amalan yang menjadikan sebab Allah itu ridho. Apa 8 amalan yang membuat Allah itu ridho? Yang
responsif, bersegera, sama aman bersegera melaksanakan perintah. Maka dari saya dalam kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yaitu di surah Toha ayat yang ke-83 sampai 84, ada satu kisah ya, Nabi Musa itu datang ke Allah lebih cepat dari kaumnya. Sampai Allah nanya, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Musa, kenapa kamu datangnya lebih cepat? Musa, kenapa kamu datang lebih cepat kepadaku daripada kaummu? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku cepat-cepat ikutin panggilanmu biar aku dapat ridho. Jadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah, Allah itu paling demen kalau melihat orang yang responsif, cepat, bersegera. Dan ini yang bikin Allah juga senang terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari yang dalam surah Al-Baqarah 131, Il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah mengatakan aslim, tunduk patuh engkau hai Ibrahim, langsung berjawab tanpa imbuhan kalimat, aslamtu, aslim, aslamtu. Tunduk kamu hai Ibrahim, aku tunduk ya Allah. Responsif. Makanya sampai digambarkan dalam surah As-Saffat bagaimana kemudian Allah Ta'ala memuji Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu gak pakai mikir, nyembelih anak juga pikir. Pokoknya ini jelas perintahnya Allah, gak mikir. Ya, yang katakan di hadapan anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Nah, aku mimpilah diperintah Allah nyembelih kamu. Nah, coba sampai nyembelih anak pun diker, baru lapar, pagi ketemu sore aja juga makan ketoprak jam 11. Ya Allah, aku tuh bilangin responsif. Dan lapar responsif itu dikasih penghargaan besar oleh agama ini. Ada satu apresiasi. Contoh hadis yang berkaitan dengan urusan sholat Jumat. Marroha ilal Jumu'ah Isa'atil ula Faka'annama qarraba badana. Siapa orang yang mendatangi sholat Jumat di waktu yang pertama, maka dia seolah-olah korban seekor unta 30 juta. Siapa orang yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqara. Kalau sholat pertama sudah mulai terisi, berapa yang datang di waktu yang kedua, maka seperti korban seekor sapi. Lumayan 23 juta. Siapa orang yang datang di waktu yang ketiga, sholat pertama sudah mulai penuh, sholat keduanya sudah mulai bagus, kemudian ada orang datang di waktu yang ketiga, maka pada annama qarraba kabshan aqran, seperti korban domba yang bertanduk. Lumayan. Siapa yang datang waktu ketiga, seperti korban kambing domba tanduk, sekitar 5 juta. 30, 23, 5 juta. Turunnya panjang. Siapa orang yang datang di waktu yang keempat, udah mulai ramai masjidnya, ya, datang rela, ya. Maka annama utiya bidho, apa dajaja, seolah dia korban seekor ayam 80.000. Ya Allah, 30 juta turun jadi 80. Siapa orang
sudah mulai mepet-mepet ke pintu-pintu masjid. Ya, maka sekolah dia diberi hadiah telur. Ya Allah, telur. Berapa bit telur? 30 juta jatuh menjadi 3.000. Siapa orang yang datang di waktu yang kelima, khotib sudah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru buat putut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu, ya, saat itu pena pun kemudian ditaruh, malaikat-malaikat mendekati mimbar, ya, dan malaikat gak mau nyatet. Sama-sama duduk di masjid, sama-sama dengerin khutbah, tapi nilainya beda. Kenapa beda? Responsif. Sama-sama di masjid tuh. Jadi bersegera itu Allah paling senang. Terdepan. Oh iya. Terdepan dalam urusan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Taala. Ya. Ini kelompok yang bikin senangnya orang ini. Orang yang kemudian ngomong Allahumma inna nas'aluka ridhoka, gak cuma ngomong tetapi yang kerahkan kemampuannya untuk melakukan amalan yang bikin Allah ridho, dan amalan yang bikin Allah ridho bersegera ngikutin maunya Allah Ta'ala. Allah nyuruh lapar, Allah nyuruh makan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat maghrib tiba, sholat apa makan dulu? Makan. Jangan terlalu solika. Yang cakep itu sholat dulu, makan dulu sampai nomor 2. Dunia itu gak. Tuhanmu nyuruh makan dulu. Ikuti. Masya Allah. Itu pertama. Kelompok yang kedua, siapa orang yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala? Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, Allah Ta'ala firmankan, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa orang yang mendapatkan ridhonya Allah? Liman khasyiya rabbah, orang yang takut Allah. Pertama, kelompok responsif. Kalau dalam bahasa surat Al-Waqiah itu disebut kelompok as-sabiqunas, kelompok al-muqarrabin. Kalau dalam bahasa yang namanya puasa itu kelompok yang puasanya tingkatannya shaum, khawasil, khawas. Paling tidak shaumul khawas. Itu puasa ada tingkatannya. Ada tingkatan puasa orang awam, ada tingkatan puasa orang khusus, ada tingkatan puasa orang super khusus. Ke masjid juga ada tingkatannya. Jadi semua ada tingkatannya, ya. Nah, kelompok yang kedua, orang yang mendapatkan ridhonya Allah itu dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8, orang yang takut kepada Allah. Coba kita lihat. Insyaallah Ramadan orang sendiri, kelompok sendiri, ketika belum maghrib disentuh tidak? Disentuh doang, sentuh lihat. Kita nonton. Kenapa? Takut. Tak kalau untuk andaikan kita terang air kumur, ada gak satpam yang ngerti? Gak ada. Kenapa tadi kerjain? Merasa diawasi. Itu yang bikin Allah senang. Berarti dia berbuat itu gitu. Ini kira-kira Allah marah apa Allah senang? Dan yang begitu itu Allah demen. Allah itu demen kalau dinomorsatukan. Kalau kemudian dihitung yang mengerjakan
itu jamaah mulia. Itulah inti daripada takwa. Ketika Imam Ali ditanya, apa itu takwa ya Ali? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-khawfu bil jalil, wal amal bil tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'adat bi yaumir rahil. Takwa itu rasa takut kepada Allah. Takut Allah itu pertama jamaah mulia menjadi benteng. Benteng dari penyimpangan. Iya, memang gak ada yang tahu ngoplos pertalite nama pertama, tapi Allah gak jadi kan? Iya, memang gak ada yang tahu kalau tanda tangan sertifikat sungai, tapi Allah kan tahu. Nanti kalau Allah tahu marah, kalau marah ada ditimpakan, gak mau. Apa keutamaan sifat takut itu? Membentuk pribadi amanah. Dalam surah Al-Baqarah 188 itu, Al-Baqarah 188 itu menjadi satu natijah, kesimpulan orang yang berhasil dididik dalam mustiklah Ramadan. Jadi kalau membahas tentang puasa itu surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Di 188-nya ada ayat wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan dengan cara yang batil. Seorang gak nyambung. Setelah bahas urusan puasa, kok tiba-tiba ayat 188 bahas larangan makan yang batil. Apa kata para ulama tafsir? Justru ini kesimpulan. Ayat 188 Al-Baqarah itu kesimpulan keberhasilan daripada pendidikan Ramadan, yaitu tidak maunya seorang terhadap perkara yang haram. Karena yang terhati, jangankan yang haram, yang halal saja mampu ditahan. Iya, manis saya, tapi kan belum maghrib. Yang halal itu bukan, apalagi yang haram. Ada pribadi amanah, insya Allah. Apalagi keutamaan orang punya sifat takut itu. Orang punya sifat takut itu mudah menerima peringatan Allah. Jadi yang mudah menerima peringatan Allah itu mereka orang-orang yang punya sifat takut Allah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sungguhnya Quran itu peringatan bagi orang yang takut. Jadi kalau nggak takut dikasih peringatan juga ngeyel, nggak takut, ngeyel. Diomongin neraka aja tahu. Kenapa? Nggak takut, nggak takut. Makanya korupsi mulu. Kenapa? Ya nggak takut, nggak takut. Gampang polisi kasih aja bayar selesai. Ya, nanti kalau sidang gampang, nggak takut. Dan orang yang tidak punya rasa takut diomongin apapun nggak bisa. Ada takut tingkat takut yang tinggi, bahkan takut menjadikan semangat amal karena takut tidak diterimanya amal. Insyaallah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu takut amal tidak diterima. Insyaallah dalam satu ayat walladzina yu'minuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan infak hartanya kemudian waqawa atau qulubuhum wajillatun, artinya bergetar hebat. Orang yang menginfakkan harta lalu bergetar tubuhnya, bergetar hatinya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya
kemudian takut. Nabi mengatakanlah, ya binta Abi Bakr Siddiq, tidak hai putri tersayang Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud oleh ayat itu bukan nyolong tapi takut, bukan minuman keras kemudian takut, tapi ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat, ahli sedekah, tapi dia takut amalnya tidak. Makanya lihat, setelah kita melaksanakan sholat witir, Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana, ya Allah terimalah sholat kami, puasa kami. Ada kalimat taqabbal. Bahkan di ujung nanti ketika sudah akhir Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amalanku dan amalanmu. Kalimat taqabbal itu menunjukkan al-jam'u bainal khawfi war raja. Harap jelas. Orang pertama yang mengucapkan Rabbana taqabbal minna setelah amal yang sangat besar itu Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim sama Ismail mendirikan Ka'bah, dinding Ka'bah pontang-panting anak sama bapak mendirikannya. Setelah Ka'bah itu sudah jadi, pupus jadi di tengah-tengah padang yang ada itu, maka nangis Ibrahim, ya Allah terimalah amalan ini ya Allah. Rasa takutnya ke Allah kalau amal bangun Ka'bah itu tidak diterima oleh Allah. Maka dia sampai bikin suatu saat jamaah mulia, yaitu seorang, yaitu yang bernama Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, ya, ulama Hijaz. Suatu ketika setelah buka puasa itu nangis. Kalau kita kan ketawa semua yang habis buka puasa ini. Saat buka puasa nangis sampai jenggotnya yang panjang itu basah. Ditanya oleh muridnya, Tuan Imam, kenapa engkau menangis? Apakah hidangan yang kami suguhkan ini kurang enak? Kenapa engkau menangis? Apakah ada salah di antara kami murid-muridmu, wahai Tuan Imam? Apa kata beliau? Tidak, hai murid-muridku, kalian melayaniku dengan pelayanan yang terbaik. Tapi aku lihat guruku, yaitu cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far As-Sadiq. Aku pernah berguru pada beliau, maka kemudian beliau itu makanannya tidak semewah itu. Beliau menghafalkan Quran, pada sahurnya gak mewah, bukanya juga gak mewah. Sedangkan aku kau suguhin seperti ini, padahal aku gak ngerti apakah puasaku sehebat daripada guruku Ja'far As-Sadiq. Nangis. Nah itu namanya orang takut amal gak diterima oleh Allah. Kalau kita kan terlalu pede. Kalau sudah ke majelis taklim pede, sudah ya. Makanya benar di pojok, ya, datangnya duluan, tidurnya juga duluan. Pede itu tidurnya surga. Ya, insya Allah. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Pede, tidur itu pede, ibadah ini. Iya ibadah karena gak maksiat. Cuma kalau kita lihat seperti ini, jadi disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu, orang yang melakukan amal sebenarnya dia takut. Kayak puasa ini loh. Nah dibilang apa? Berapa banyak rubah sholimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal maqas. Berapa banyak orang puasa tapi puasanya cuma dapat lapar haus. Berapa banyak kami qaimin yang melaksanakan qiyam Ramadan tarawih, tapi tarawihnya cuma dapat capek.
Berapa banyak amin qari'in wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Qurannya malah melaknati dirinya. Loh, itu yang ditakuti. Kalau yang amal saja takut, terus bagaimana orang yang gak amal saja? Kali takut. Kemudian yang berikutnya, yang bisa menjadikan asbab ridhonya Allah. Yang ketiga apa? Banyak bersyukur. Nabi mengatakan dalam satu riwayat hadis, insyaallah, Nabi mengatakan innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-akhlata. Sesungguhnya Allah itu sangat ridho pada seorang hamba yang ketika dia makan, habis makan ucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Innallaha, ada innanya, ada lam taukidnya. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah benar-benar wilayah. Jadi satu lagi, Allah itu ridho kalau ada orang makan apapun yang dimakan lalu mulutnya ngomong alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bisa buka puasa, alhamdulillah makan 3 bakar, Allah ya Allah, alhamdulillah. Loh, makan 3 bakar itu ngomong alhamdulillah, itu Allah paling senang. Artinya apa? Syukur. Makanya hal pertama yang menjadi amalan orang separuh baya, separuh baya itu lebih jalan apa ya? Jalan tua, ya, jalan tua. Dalam surah 46 ayat 15, hatta ila balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika orang usianya sudah mencapai 40 tahun, hatta ila balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi zidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Syukur dulu ya Allah, jadikan aku orang yang syukur. Jadi yang bikin Allah itu ridho menjadi orang yang ahli syukur. Gampangan syukur, nikmatin apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa amalan yang bikin Allah ridho lagi? Ikhlas, gak menduakan Allah Ta'ala. Apa yang bikin Allah ridho lagi? Istiqomah, gak cuma sekedar amal tapi continue, konsisten. Setelah Ramadan makin semangat lagi. Apa tanda diterimanya amal? Al-amal ba'dal amal. Munculnya amal setelah amal, itulah tanda diterimanya amal. Kemudian apa lagi yang bikin Allah ridho? Gak bohong, gak main-main. Jangan diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 119, yang bikin Allah ridho itu orang gak menjadi Allahu hadza yaum yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Jadi itu Allah berkata, ini loh hari yang bermanfaat sebuah kejujuran. Apa yang dikatakan oleh Allah, yanfa'u as-sadiqina sidquhum, manfaat kejujuran orang yang jujur. Artinya di luar akhirat itu orang bohong kadang dipercaya, kadang orang jujur malah terjebak. Tapi ketika di akhirat orang jujur kelihatan, lahum jannatul tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Al-Maidah 119 ada kalimat ini kejujuran, hari yang jujur gak bisa kemudian kebohongan tampak. Yang muncul adalah sebuah kemanfaatan kejujuran dan mereka dapat ridhonya Allah. Jadi yang dapat ridhonya Allah itu jujur. Dan Ramadan ini ngajarin ini. Makanya Nabi mengatakan malam yada qaulaz zur, siapa orang yang belum ninggalin ucapan bohong. Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi
Masya Allah. Lagi di mana sih? Lampu merah. Padahal masih jauh. Lagi di mana teh? Lagi OTW. Padahal masih di. Bohong nggak ya? Ramadannya percuma. Nah, disebutkan hal pertama yang menghancurin Ramadan ini bohong. Apalagi bohongnya 10 tahun. Oh, Masya Allah. Bahkan seumur hidup. Nah, itu kenapa Allah paling benci orang bohong? Sebab tidak akan muncul sebuah kebohongan atau kejujuran kecuali yang bohong ditutupi oleh bohong pertama, tutupin bohong kedua, tutupin bohong ketiga. Berikutnya, bagaimana mendapatkan ridho? Selanjutnya jamaah mulia, yang berikutnya untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah mendapatkan ridho orang yang Allah bergantung pada ridhonya. Mendapatkan ridho yang Allah ridhonya bergantung atasnya. Siapa? Antara lain pertama Nabi dalam surah Al-Fatah ayat 18 itu. Jadi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Yang bikin Allah itu ketika orang menjadikan Nabi ridho. Jadi kalau Nabi ridho, Allah ridho. Kalau Nabi gak ridho, Allah gak ridho. Jadi nyenengin Nabi, ikutin Nabi. Nabi itu sahur, tasaharu, hari Nabi sahur di barokah, sahurlah kamu. Nabi itu sahur. Jangan gak sahur, walaupun kuat. Jangan gak sahur, walau dicurang imamin. Siapa yang nyuruh sahur? Nabi. Ketika umat ikutin Nabi, Nabi senang. Senangnya Nabi bikin Allah senang. Kalau sudah waktunya terbenam matahari, maka kata Nabi, berbukalah. Orang akan mendapatkan kebaikan sepanjang ia mensegerakan berbuka. Enggak, kita sholat dulu. Enggak, Nabi kita nyuruh buka. Hamba, maka sampai ulama ngasih nama takjil. Kita nyari takjilan yuk. Takjil itu artinya mensegerakan. Kalau ada azan, makan dulu, bukan sholat. Yang nyuruh makan dulu Nabi. Kalau Nabi senang, Allah senang. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh apa? Ya. Para jemaah iktikaf 10 hari kita disuruh. Saking senangnya Nabi itu, yaitu sampai 20 hari di akhir-akhir hayat beliau. Sampai kemudian diterangkan dalam riwayat, rambutnya beliau itu agak gak enak. Akhirnya kepala beliau ditongolin ke kamarnya Aisyah. Badannya Nabi ada di masjid, kepalanya Nabi ada di kamar. Karena dinding masjid itu adalah dinding rumahnya Nabi. Nabinya tetap ada di masjid, kepalanya Nabi ada di kamar. Dikeramasin, disisirin oleh Aisyah. Masya Allah, kita punya bini kan pernah disisirin. Nah, Nabi disisirin oleh Aisyah. Masya Allah. Nah, itu bikinan di situ. Nah, kalau kita kan susah 10 hari, 20 hari dikurung di masjid, jadi bukan kemudian ganjil ke masjid, genap di rumah juga, atau siang di rumah, malam jam 2 mau sahur bareng, ya, pada makanan padang ke masjid juga. Tadi dikurung selama 10. Jadi yang susah kita itu bikinlah disuruh. Sampai Aisyah mengatakan Nabi itu senengannya 10 hari mesti di masjid hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Setelah Nabi wafat, kami para istri, kami para istri iktikaf ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya iktikaf itu dari riwayat ini gak ada di rumah. Iktikaf itu namanya iktikaf ada di
masjid, kalau di rumah namanya istrika. Ya ada itikaf di rumah itu, ya. Karena para istrinya Nabi pun itikafnya di masjid, dikurung. Orang kalau dikurung, jatuh kalau dikurung, ya Allah makanannya disiapin, sama yang punya kan itu kan dikurung. Wis waktu nih, tapi orang Jawa itu, 30, 20, 40, giliran 50, saya. Kenapa nggak 50? Kok kemudian setelah 40 muncul setan? Oh, maksudnya umur itu umur yang kemudian siap diikat. Setan waktunya diikat. Umur waktunya diikat dengan dinding-dinding masjid, diikat dengan aturan-aturan, diikat dengan hadis dan ayatnya Allah, batasan-batasan, gak sembarang mengerjakan amal. Wis umur setan.